University. Alhamdulillah kembali lagi ke sesi bedah buku bersama Semanggi University dan Coach Shop. Kalau ketemu saya sudah tidak asing ya, saya adalah Salsa dari Coach Shop Jakarta. Nah, seperti biasa 15 menit ke depan kita akan menemani teman-teman untuk saling sharing mulai dari motivasi, isi buku, dan banyak hal yang dimana pastinya akan bermanfaat banget buat teman-teman. Jadi jangan lupa like dan subscribe ya. Nah, seperti biasa hari ini saya tidak akan sendirian sharingnya, yang dimana hari ini saya ditemani dua kakak ganteng nih dari Coach Shop Jakarta. Yang dimana mungkin teman-teman dari tadi penasaran ya siapa namanya, dan siapa tahu mau coba ke Coach Shop nih biar tahu namanya siapa, terus akhirnya bisa ketemu. Oke, boleh dong sapa dan kenalkan diri kamu di depan kamera ke Semanggi. Halo viewers Semanggi University. Perkenalkan aku Abin, tim support dari Coach Shop Jakarta. Jadi nanti kalau kalian mau training dan troubleshooting bisa ketemu sama saya. Oke, berarti kamu adalah wajahnya Coach Shop dong? Seperti itu, frontliner. Oh iya. Frontliner barisan paling depan dan ketemu sama customer yang akan ngobrol terkait produk-produk Coach Shop. Oh, oke. Kalau yang sebelahnya? Sobat Semanggi, saya Muhammad Tuhin dari logistik. Oke. Berarti ini frontliner, ini back office ya. Nah, Mas Imam ini di bagian logistik. Boleh dong Mas Imam dengan Mas Abin diceritain sebenarnya kamu ini dengan posisi yang sekarang pekerjaannya apa aja sih? Oke, dari Pak Imam aja mungkin. Dari saya, tugasnya kalau pagi itu sekelkon. Kita menghitung barang. Kalau secara garis besar, Mas Imam tuh ngapain sih di bawah? Ngapain? Proses apa sih di bagian logistik? Saya adalah picking sama inventory. Oke. Picking sama inventory. Oke, ini kan kalau di rumah Semanggi apa sih picking dan inventory? Maksudnya ngapain sih picking itu ngapain gitu? Picking itu apa gitu? Picking itu mengambil barang yang untuk dijual. Oh, Habis berarti Mas Imam penyiapan ini barang, memproses pesanan dari teman-teman yang udah masuk ya. Oke. Jadi buat teman-teman Semanggi di rumah yang pernah belanja di Coach Shop, nih wajah dari orang yang selama ini memproses pesanan teman-teman aman sampai ke rumah. Oke. Kalau Mas Abin sendiri ngapain aja di bagian support? Oke, di bagian support kita itu ada yang namanya troubleshooting produk, terus kemudian kita juga ada training produk kepada customer. Kemudian tentunya kita ada lakukan servis terhadap produk-produk yang mungkin berkendala, entah karena kesalahan customer atau emang dari sananya sudah berkendala seperti itu. Tapi jauh lebih banyak kita akan ketemu berdua atau kita akan tektokan berdua sama customer, dimana itu paling seringnya training sih Bu. Gitu. Jadi kalau misalkan di Coach Shop ini kan komoditasnya adalah produk-produk elektronik ya, dimana nggak semua orang udah tahu cara pakainya ya. Mas Abin ini adalah orang yang dimana akan tuntasin masalah kamu soal penggunaan barang error dan lain sebagainya ya. Oke, baik. Boleh dong diinformasikan di bagian ke kita biasanya tantangan apa aja sih yang kamu rasain di divisi kalian berdua? Gitu. Dari tim support, sales support, lebih panjangnya adalah sales support. Sales support itu adalah bagian dimana secara jelas mensupport sales. Oke. Jadi ketika sales melakukan sebuah penjualan atau sebuah transaksi, support itu ada di belakangnya untuk melakukan bantuan terhadap training kepada customer, kendala yang dialami oleh customer, atau bahkan rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan sama customer. Jadi nanti rekomendasinya saya sampaikan kepada sales akan merekomendasikan kepada para customer untuk melakukan transaksi di barang tersebut. Tantangan apa yang kamu rasakan, Mas? Paling sering itu adalah customer yang berubah-berubah. Lebih tepatnya day one. Customer kita day one itu yang pertama adalah customer yang isinya ramah. Day 2, hari kedua, customer hari kedua tuh agak customer yang moodnya sedikit lebih buruk daripada hari pertama. Terus customer hari ketiga, customer yang mungkin marah-marah karena barangnya nggak bisa dipakai, karena mungkin mereka cuma nggak tahu cara pakainya aja, bukan barang kita nggak berfungsi gitu. Dan sebagai sales support kita harus dan tetap melayani mereka dengan baik dan secara
taat sama SOP kayak gitu sih. Itu udah pasti wajib. Iya, betul. Iya, karena memang kebanyakan konsumen kita itu adalah pembisnis yang dimana mereka tuh dikejar, bukan cuma dikejar waktu teman-teman, tapi dikejar konsumen juga. Karena kebanyakan konsumen kita dia tuh punya konsumen lagi, makanya aduh makin pressure banget ya. Makanya kadang kita dapat beberapa klien yang memang moodnya beda-beda ya, tapi tetap cinta sih. Malah kita sangat berharap semakin banyak konsumen yang datang gitu ya. Oke, boleh kalau dari Pak Imam sendiri tantangannya apa nih Pak Imam? Di posisi saya picking yaitu mengambil barang. Apa tuh tantangannya, kenapa? Pengambilan barang sekarang sering banyak kesalahan karena kurang teliti lagi dalam pengambilannya. Oke, berarti tantangannya itu ketelitian ya. Upaya Mas Imam untuk gimana biar lebih teliti lagi tuh biasanya ngapain? Itu inventory control. Dengan cara stabilo sesuai nggak barangnya yang double check gitu ya. Oke, makanya teman-teman di rumah kalau pesen di Kocep tuh nggak pernah salah, soalnya selalu dicek sama Mas Imam gitu ya. Oke, kalau misalkan Mas Adil sendiri caranya gimana supaya kan kamu nggak bisa pilih konsumen ya, konsumen selalu datang ke kamu. Itu gimana caranya? Yang gimana mau nggak mau kan kamu tetap harus melayani dengan baik. Cara Mas Abin trik gitunya gimana? Oke, cara yang sekarang sama cara yang kemarin-kemarin itu udah beda Bu, berporos sama buku yang kita baca. Kita ngomong cara sekarang deh. Cara sekarang ya. Cara sekarang adalah impresi menentukan apa yang akan kamu lakukan di step selanjutnya. Jadi kalau misalnya impresi kamu baik bersama customer, separah apapun customernya lagi marah-marah atau separah apapun customernya lagi moodnya jelek karena dia nggak sesuai sama ekspektasi yang dia mau, kalau impresi kita baik, semuanya bakalan baik-baik aja. Percaya nggak percaya, pernah ada case di mana customer itu bener-bener, Mas ini tuh sebenarnya bukan barang yang saya mau gitu. Bukan sistemnya nggak seperti ini yang saya berarti mau. Dia maksudnya ibarat kata sebenarnya barangnya nggak salah tapi sesuai aja sama maunya dia. Sistemnya nggak seperti ini yang saya mau. Akhirnya kalau misalnya impresi saya adalah impresi menunjukkan ketidakkapasitasan saya untuk menjelaskan sebuah barang, pasti customer tersebut akan tetap ngotot dan minta untuk entah refund atau tuker barang dengan barang yang lain yang dia mau. Tapi karena impresi saya baik dan customernya pun kooperatif, akhirnya customernya memahami bahwa barang tersebut memang tidak apa-apa, tapi sistem bisa kita rubah. Sistem bisa kita geser sedikit sampai akhirnya barang tersebut benar-benar betul kayak gitu sih. Jadi itu salah satu cara ya Mas Abi ya. Yang penting impresi pertamanya dulu aja mau. Berarti impresi pertama ya yang paling penting. Soalnya ibarat kata gini ya, kalau api ketemu api jadi kebakaran. Betul. Tapi tips ini tuh bisa digunain semua orang loh menurut saya. Nggak cuma sales support. Ya nggak sih? Tentu. Pernah nggak pakai itu di luar pekerjaan mungkin? Ini out of topic sedikit dari pekerjaan ya. Impresi pertama. Kebetulan kelihatan ya muka saya masih cukup muda ya. Nah, impresi yang saya gunakan ketika saya ketemu dengan orang untuk hangout misalnya adalah impresi dengan senyuman. Percaya nggak percaya, kalau misalnya kita impresinya dengan senyuman, sejelek apapun tempat ketemunya, impresinya yang bakal dilihat adalah muka kita yang senyum. Tapi kalau misalnya kita impresinya adalah muram atau lesu atau tidak menyenangkan, sebagus apapun tempat hangoutnya, first impressionnya it's gonna be bad. Tetap bakalan jelek karena impresinya adalah pertamanya jelek. Itu sih. Dan impresi akan menentukan apakah kamu lanjut atau enggak. Maksudku, apakah kamu akan tetap terus-terusan. Ini maksudnya hangoutnya betul. Maksudnya terus akan terus tetap komunikasi berlanjut atau enggak kayak gitu. Jadi buat teman-teman nih yang jomblo ya, atau yang masih suka kalah dari negosiasi sama klien sama Pak Bos, boleh tuh dipakai cara Mas Abin. Impresi pertama kamu seperti apa? Yang gimana? Itu relatable banget sama bab yang mau dibahas oleh Pak Imam sama Mas Abin. Boleh dikasih tahu dong judul bukunya apa? Itu buku judulnya Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Karya dari Dale Carnegie. Ya. Ini adalah salah satu buku yang paling bestseller banget, yang dimana kalau teman-teman ada cari buku self improvement, ini adalah salah satu jajaran buku yang akan keluar. Karena memang di dalamnya itu bagus banget teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lagi butuh nih improvement dari skill, salah satunya negosiasi ya. Biasanya kan
dari kita ini mengalami yang namanya kita susah banyak kawan, dan dimana kalau relasi minim kita mau bertumbuh juga susah gitu ya. Dan tadi mempengaruhi kalau bahasa Inggris kerennya tuh influence ya, apalagi sekarang banyak banget kaum milenial yang mau jadi influencer. Bahkan bukan kaum milenial aja, sekarang orang tua zaman sekarang juga berlomba-lomba banget jadi influencer, karena bukan rahasia lagi ya, endorse itu biayanya sangat-sangat lumayan cuan gitu. Nah, dari buku ini mungkin bisa jadi salah satu wishlist kalian buat bisa upgrading skill self improvement kamu di kaitan itu. Nah, sekarang Pak Imam sama Mas Abin, nggak usah khawatir, Pak Imam sama Mas Abin akan berbagi nih dari salah satu bab di dalam buku tersebut, yang dimana babnya adalah bab 2 dengan judul cara sederhana untuk membuat kesan pertama yang baik. Oke, cara sederhana untuk membuat kesan pertama yang baik. Nah, kita sama-sama sepakat ya bahwa kesan pertama itu adalah yang paling penting. Iya, menentukan segalanya. Karena ketika kesan pertama baik, maka relasi kedepannya akan jauh lebih baik. Iya. Kita kalau ketemu orang terus kayak orangnya jutek dan lain sebagainya, itu udah malas gak sih? Betul. Walaupun sebenarnya dia aslinya gak jutek, pernah nggak ngeliat teman-teman kayak gitu kayak ih, kamu tuh pas aku awal kenal kamu, kukira kamu jutek banget. gak mau dekat, padahal dia tuh orangnya baik banget, pintar banget gitu ya. Kalau Mas Imam ini orangnya lebih ramah ya kalau Pak Imam gitu ya. Saya selalu tersenyum. Masya Oke, selalu tersenyum. Kalau anak-anak macam semua impresinya baik-baik ya. Oke, boleh dong langsung dibagiin di bab 2 ini, cara membuat kesan pertama baik itu gimana caranya, apa yang dibahas di bab 2 ini? Oke, membangun kesan pertama yang baik ini, pertama kita berangkat dari sebuah kisah yang ditulis di buku ini ya. Oke. Jadi ada sebuah kisah di mana ada seorang wanita yang miskin, oke. tiba-tiba mendapat hadiah atau warisan sebanyak $1 juta, di mana uang tersebut sangat-sangat banyak. Kemudian wanita miskin ini, pendek cerita, diundang ke salah satu acara, di mana acara tersebut adalah acara yang dihadiri oleh orang-orang kaya di kotanya. Oke. Kemudian karena si wanita ini tidak tahu apakah impresi yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik, makanya dia hanya menghias di bagian telinga, leher, badan, dan jadi cuma pakai perhiasan. iya, perhiasan, baju-baju yang bagus, tapi dia lupa untuk melakukan impresi yang baik di wajahnya, memoles wajahnya sedemikian rupa sampai terlihat baik gitu. Kemudian berangkatlah si wanita ini berangkat ke salah satu museum untuk melakukan pelelangan. Setelah sampai, semua orang tahu bahwa wanita itu adalah wanita yang miskin. Padahal dia udah pakai perhiasan. Betul, ya? betul. Oke. Kenapa? The question is why adalah si wanita ini tidak melakukan impresi yang baik seperti orang-orang kaya lakukan. Oh gitu ya. Jadi bahasa halusnya adalah orang-orang kaya melakukan salaman berjabat tangan dengan sumringah. Oke. Wanita ini tidak melakukan salaman, tidak sumringah, tidak tersenyum, dan tidak mengenal siapapun di sana. Oh, yang dimana sebenarnya kalau orang-orang tahu nggak beradab. Iya, gitu ya. betul. Biasanya kalau orang-orang kaya yang benar real orang kaya, orang sultan gitu ya, mereka tuh sangat mementingkan adab. Iya, ya. adab dan first impression. Padahal dari adab. seperti itu aja udah ketahuan dia bukan dari orang kaya ya. Apalagi udah pakai cincin, yang dimana cincin itu semuanya benar-benar emas lah. Iya. Seperti itu ya, bukan imitasi dan lain sebagainya. Tapi dia tetap dicap orang miskin. Oke, lanjut Mas Abin. Oke, mungkin ditambahin sama Pak Imam di kisah yang sama atau di case yang selanjutnya ditulis di buku ini, nggak apa-apa. Itu menurut Profesor James. Oke, ilmiahnya. Orang yang tersenyum cenderung mampu mengatasi, mengajar, dan menjual dengan lebih efektif. Oke. Dan bisa membesarkan anak-anak dengan lebih bahagia. Itu dalam tersenyum. Oke. Tapi kalau orang tua yang sih, kamu ya kan suka kayak ada yang kayak gitu tuh, Pas Imam itu gimana? Nah, ada yang marah-marah seperti itu karena marah orang tua itu di ranah yang benar. Oh oke, iya ya. Karena mendidik itu bukan berarti nggak boleh tegasin, marahin gitu ya. Oke. Terus apa lagi nih poin yang mau dibahas dari situ? Aku sih mau nge-highlight kalimat yang tadi ya, kalimat dari Profesor Jamesnya ini. Profesor James bilang senyuman itu bakalan membuat kamu jauh lebih efektif dalam melakukan penjualan. Case-nya di situ ya. Kalau ditarik ke belakang, ke posisi kita, di mana ranah kita adalah melakukan penjualan, retail, barang-barang yang akan dijual adalah barang-barang yang komodinya terbilang cukup mahal di angka 1 juta ke atas. Oke. Kalau first impresinya jelek, kalau nggak ada senyuman, saya yakin customer dengan bahkan customer yang bawa uang 1 miliar pun, walaupun cuma barangnya 1 juta, itu nggak akan beli.
nggak akan beli. Itu bukan karena berapa banyak uang yang dia punya dan berapa banyak berapa harga yang kamu jual. Itu adalah terkait impresi kamu. Apakah impresi kamu menyenangkan customer? Karena pada dasarnya customer itu yang disenangkan. Oh ya, I get it. Kalau customer nggak disenangkan, apa yang mau kamu jual bahkan barang-barang mahal yang kamu mau kamu jual itu nggak akan bisa dijual. Tapi kalau customernya seneng, barang-barang yang bahkan mungkin harganya 1 miliar untuk ngabisin uang yang ada di kantong customer itu bisa kamu jual. Oke. Gitu. Apakah di buku ini, di bab 2 ini tadi kan cara membuat impresi yang baik ya, apakah di bab ini hanya dibahas tipsnya adalah hanya senyum aja atau gimana? Oke, hanya senyum aja Bu. Kayak kalau tersenyum, ekspresi tersenyum. Oke. Sama Ekspresi tersenyum sama impresi yang menentukan ke depannya. Kayak gitu sih. Impresi sama impresi senyum. Ekspresi. Apa sih bedanya impresi sama ekspresi, Mas Abin? Oke. Berangkat dari subjektivitas saya terkait buku ini ya. Saya baca buku ini dan ada 2 hal yang jadi sorotan di sini, yaitu adalah ekspresi dan impresi. Oke. Impresi adalah sesuatu ketika kita melakukan kontak sosial dengan orang lain. Oke. Sedangkan ekspresi adalah raut muka atau raut wajah yang dibentuk ketika kita melakukan kontak sosial dengan orang lain. Oh, oke. Jadi impresi adalah sebuah hasil, Oke. ekspresi adalah sesuatu yang menentukan hasil. Oke, kayak prosesnya gitu Iya, ya. betul. Oke, iya, soalnya kadang ya kamu pernah ngasih misalkan lagi ketemu orang nih, tapi ketemunya hari ini, terus besoknya dia ngomong, lu jutek banget sih. Hah, jutek lah, gue udah senyum loh di depan Iya. lo gitu. Padahal ya mungkin dari ekspresinya dia, dari prosesnya itu dia kurang maksimal sehingga Iya. menimbulkan impresif itu tuh kayak kesan gitu. Kesan pertamanya orang tersebut ketemu sama orang lain gitu. Nah, oke, berarti bab 2 ini lebih ke memberikan contoh dari sebuah kisah ya, yang Iya, dimana contohnya adalah dari yang tadi wanita yang ternyata dia tiba-tiba jadi orang kaya, tapi karena dia udah kelamaan jadi mental miskin, jadi dia nggak tahu caranya ya. menjadi orang kaya. Oke ya, emang sih kebanyakan di buku ini kalau aku udah baca dari bab-bab sebelumnya ya, dia banyak sekali menaruh kisah-kisah untuk dijadikan contoh gitu, termasuk salah satunya ini. Oke, tadi kita udah belajar, berarti poinnya adalah supaya kamu bisa memberikan kesan atau memberikan impresi yang baik kepada lawan bicara kamu, ke rekan kamu, itu caranya salah satunya adalah dengan tersenyum. Karena apapun yang kamu pakai, sebagus apapun, itu nggak akan terpoles dengan indah kalau misalkan ekspresi yang kamu kasih itu nggak bagus. Betul. Dan kata Pak Imam, tadi Pak Imam menyampaikan dari kutipannya Profesor James adalah senyuman itu bisa dijadiin kamu senjata untuk menjadi sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah, bahkan meningkatkan penjualan, bahkan orang-orang yang mudah tersenyum itu lebih bisa mendidik anak menjadi lebih bahagia ya. Oke, makanya kita nggak pernah ya kan orang-orang kaya yang marahin anaknya tuh dicetot gitu ya, atau diempos bahasanya gitu ya. Oke, nah mungkin dari Mas Imam dan Mas Abin setelah baca buku ini bisa nggak sih kasih kayak resume di akhir? Kalau aku sih minta resumenya adalah tips ala Abin dan tips ala Imam untuk bisa kasih impresif yang baik dari apa yang kamu dapat dari buku ini. Oke. Pak Imam dulu atau saya dulu, nggak apa-apa, Bas? Mas Abin. Oke. Menanamkan impresi yang baik adalah sebuah kewajiban yang mulai saya lakukan ketika setelah baca buku ini. Dan salah satu impresi yang baik yang saya lakukan adalah saya selalu mengajak customer untuk bersalaman. Ketika ketemu dengan customer. Entah customernya duduk atau entah customernya berdiri, pasti hal yang saya lakukan adalah saya menghampiri customernya dan melakukan berjabat tangan dengan beliau. Itu yang pertama. Kenapa? Karena kontak fisik itu jauh membuat customer lebih yakin terhadap pembicara yang ada di depannya. Kok bisa? Karena nggak semua orang percaya untuk kontak fisik sama orang lain. Oh, oke. Jadi itu salah satu upaya kamu untuk saya bisa dipercaya loh sama kamu gitu ya. Dan jabat tangan pun harus ada, ada triknya untuk jabat tangan untuk dipercaya sama orang itu nggak asal. Gimana caranya, Mas? Boleh di-share dong. Jabat tangan itu harus pertama tegap tangannya, kemudian kokoh. Kalau jabat tangannya lemes, itu menunjukkan keraguan, Bu. Kalau misalkan itu perempuan kan kamu laki-laki nih. Oh, tetep, Bu, tapi nggak kenceng. Gini. Tetep kokoh, tapi nggak kenceng. Oke. Lebih ke tegas gitu ya. Iya, lebih ke tegas. Jangan kayak
apa ya, kayak ragu-ragu gitu, Jangan tapi ragu. bermantap Betul. gitu ya. Oke. Karena ketika first impression-nya ragu, yang tadi saya bilang first impression-nya ragu, itu menunjukkan kamu tidak kapasitas dalam Nggak kredibel nggak gitu ya. nggak punya kapasitas di situ. Oh, oke. Dan ketika customer udah mikir kamu nggak punya kapasitas, nggak kredibel, jangan harap customer akan percaya sama omongan kamu. Oke, itu Nggak ya akan. tips ala Mas Abin untuk bisa meninggalkan impresif yang baik. Betul. Karena Mas Abin ini sales support, mungkin ini tips ini bisa dipakai untuk teman-teman yang lagi struggle untuk negosiasi, atau mungkin kan sekarang tuh banyak banget ya orang-orang yang lagi struggle cari kerja ya. Mungkin bisa tuh pakai itu, berikan impresif yang baik, karena Betul. impresif yang baik ini tuh benar-benar kepake di semua aspek kehidupan gitu, bukan hanya pekerjaan. Bahkan kalau misalkan mana ada sih anak-anak yang suka sama orang-orang yang mukanya jutek gitu ya, karena ini tuh seperti dibahas di buku ini, pokoknya apapun. Makanya aku pernah deh ada cerita ya, saya aku sebenarnya agak lupa ini sumbernya dari mana, tapi ini sumbernya saya bisa pastikan dipercaya gitu ya. Jadi ada dua orang di jalanan naik mobil. Nah, mobil di belakangnya itu nabrak mobil yang di depannya sampai penyok. Oke. Panik dong, karena mobilnya tuh mobil mahal dan lain sebagainya. Akhirnya orang itu keluar, tapi orang itu tuh tersenyum, minta maafnya tuh dengan tersenyum, kayak aduh maaf ya pak, saya nabrak mobil apa dan sebagainya. Tau nggak sih, itu orangnya nggak minta ganti loh, dan nggak ada marah-marah sama sekali. Yang dimana padahal halnya sepele ya, dia hanya senyum, dia minta maaf dengan tersenyum, dengan senyuman yang tulus, dengan mukanya yang bener-bener apa ya, ibarat kata itu bukan sebuah kesengajaan, dan akhirnya dia dimaafin dan tidak dimintai ganti rugi sama sekali. Padahal kita bisa bayangkan ya teman-teman, mobil itu pasti kan mahal. Iya, kalau betul. jangan kan gores itu ditabrak pakai penyok aja kan harus ke kotak magic yang berhari-hari dan harus makan waktu dan makan uang ya. Tapi orang itu nggak dimintai ganti rugi sama sekali. Itulah besarnya kekuatan dari kalau misalkan kamu bisa menghasilkan impresi pertama yang bagus. Oke, lanjut Kalau Pak dari Imam. dari inspirasi saya yang dikerjakan, yang dilakukan setiap hari kalau di kantor, kita harus saya biasanya sih hello. Say hello. Say Oke. hello. Selamat pagi. Atau Betul. Assalamualaikum. Biar menambah suasana tenang. Oh, oke. Emang menenangkan. kalau yang nggak tenang tuh gimana? Ya kadang jutek kayak gitu. Kadang nggak ada yang mau jawab. Selamat pagi. Diam. Ya udah nggak apa-apa. Kan beda-beda setiap orang impresifnya. Oke. Tetap saya lakukan seperti tiap hari. Say hello. Oke, itu adalah tips ala Mas Imam ya. Jangan lupa selain tersenyum, kamu tuh harus say hello juga, harus say senyum sapa salam kalau kata Mas Imam. Ramah ya. Iya ramah. Soalnya kita jangankan kita aja suka sebel gak sih sama orang yang datang kagak sapa, kagak salam, mukanya udah jutek, udah kusut. Rasanya tuh malah menebarkan energi negatif gitu ya. Tapi sedangkan kalau misalnya kita ramah, murah senyum, terus sapa-sapa, orang juga seneng dekat-dekat sama kita gitu ya. Dan orang itu akan selalu ingat, oh si Mas Imam nih orangnya ramah. Gak mungkin seorang yang selalu senyum dan selalu menyapa teman-temannya dianggap anak jutek tuh gak mungkin ya. Kayak gitu. Jadi itulah pentingnya. Dan menurut saya, dengan kamu meninggalkan kesan yang baik ke banyak orang, itu bisa nambahin peluang kamu loh. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya adalah begini, misal di dalam sebuah circle, kalau kamu nggak diingat dengan memberikan kesan, kan kesan itu kan kesan pertama kan berkesan itu berarti bakal diingat gitu ya, karena nyentuh ke hati, nyentuh ke pikiran. Itulah bedanya kesan sama cuman memori doang gitu lah ya. Nah, menambahkan peluang, misalkan nih, saya kenal seorang Abin sebagai seseorang sales support. Nah, let's say di sales support itu ada 5 orang. Tapi saya hanya ingat Abin karena Mas Abin berkesan. Karena apa? Karena ramah, terus cara dia menghandle konsumen beda. Ketika ada peluang yang dimana itu adalah peluangnya buat kamu, pasti orang itu akan sebut Abin. Meningkatkan peluang kamu 2 kali lipat. Ini sih versi aku ya, kayak 2 kali lipat lebih besar dong. Yang dimana dari 5 orang itu hanya kamu yang diingat. Jadi pasti ibarat kata ngomongnya gini ya, kalau lu bukan cem-ceman gue, lu nggak bakal dapet kesempatan gitu. Jadi menurut saya dengan kesan pertama ini bisa meningkatkan peluang kamu. Betul sama apa yang kata Mas Abin, 3 detik pertama itu akan membawa kamu ke hasil yang kamu inginkan gitu. Jadi mulai deh sekarang buat teman-teman coba tanam kesan-kesan yang baik. Ketemu orang dimanapun, bahkan menurutku kayak walaupun kamu nggak kenal orang itu, harus banget sih, karena banyak banget beberapa orang yang hidupnya sulit karena dia memberikan kesan pertama yang nggak baik. Nggak baik, betul. Contohnya ya, misalkan hidup bertetangga.
tapi kita tuh amat tangga nggak ramah, nggak permisi. Ibarat kata ya, kalau kata orang tua dulu, kamu kalau meninggal mau ditolongin sama siapa? Iya. Soalnya nggak ada siapa yang mau gotong kamu. ya? Iya, siapa yang mau gotong, siapa yang mau mandiin kamu, masa mayat mandi sendiri kan nggak mungkin gitu ya. Nah itu makanya saya bisa bilang kesan pertama itu bisa menambahkan kamu semakin dekat dengan peluang yang mungkin orang lain nggak dapat gitu. Dan dengan kesan pertama yang baik itu juga meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap kamu ya, seperti yang tadi Mas Abin katakan. Karena kalau kesan pertama buruk, gak mungkin orang mau percaya, Iya. nggak sih? Kayak gitu ya teman-teman. Jadi bisa di-notes ya buat teman-teman dari bab 2 ini. Itulah konklusi yang bisa kita dapatkan. Oke. Mungkin sebelum kita closing dari Mas Imam atau Mas Abin, mau ada yang ditambahkan lagi? Oke, saya saya mau tambahkan, senyum itu ibadah. Senyum itu ibadah. Tulis ya quotes-nya Kak Cynthia di bawah. Tolong editor, senyum itu ibadah. Itu Oke, senyum membawa itu keberkahan. kebahagiaan, keberkahan untuk diri kita sendiri Dan orang dan lain. keluarga dan orang lain yang di sekeliling kita. Oke, Kak, tolong editor nanti ditambahin di sini nih, di sini. Senyum itu membuat impresi kamu jauh lebih baik. Ya, karena sebagus apapun yang kamu bawa itu nggak akan terlihat. Iya. Menarik ya, karena dari kisah yang itu sini, ini bukan kisah fiktif ya teman-teman, ini semuanya kisah nyata ya. Iya. Oke. Nah, jadi itu aja, nggak terasa ya sudah 15 menit lebih kayaknya kita berbagi terkait bedah buku, cara mencari kawan dan mempengaruhi orang lain bab 2, yaitu di judul bagaimana cara memberikan impresif yang baik gitu ya. Nah, buat teman-teman yang punya tips yang lain dari bedah buku dan brainstorming hari ini, bisa komen di bawah ya, karena nanti kita bakal cek. Pasti. Dan kita bakal kita bacain satu-satu. Karena kita bakal discuss di sana ya. Oh ya, dan mungkin dari tadi tuh teman-teman lihat di sini ya, coach shop itu apa sih? Nah, boleh dong dijelasin Mas Abin, Pak Imam, coach shop itu apa sih? Dan kita jual apa aja gitu. Oke, Coach Shop itu pertama, Coach Shop itu menyediakan berbagai macam kebutuhan, di mana kebutuhan itu adalah kebutuhan AIDC atau AIDC atau kebutuhan yang harus berhubungan sama data-data. Nah, contohnya ini adalah printer CB199BT, di mana printer ini bisa ngeprint barcode. Kalau misalnya kamu pernah lihat barcode di produk, printernya ini. Di bukunya juga ada dong. Oh iya betul, ini dia. Contohnya ini. Printernya ini. Kalau misalnya kamu pernah ngelihat resi-resi yang ditempel di paket kamu yang dibawa sama Pakainya ini. mas-mas kurir, pakainya juga ini. Oke. Dan kita juga menyediakan suplesnya. Wah, oke, jadi lengkap banget semuanya Iya, ya. kita juga lengkap. Oke. Nah, terus kita geser ke sebelah sini. Kalau misalnya kamu tahu barcode-nya, cara kerjanya itu di-scan sama yang ini namanya scanner CD680. Jadi kalau misalnya kamu punya printer barcode, tapi kamu butuh untuk scanning dan pembacaan data, kamu bisa pakai yang ini. Oke. Scannernya. Nah, jadi gitu ya teman-teman, itulah Coach Shop yang dimana kalau teman-teman tertarik untuk beli, untuk upgrading bisnis kamu bisa langsung aja datang ke mana Pak Imam? Kan Mangga 2 Blok A nomor 7. Rekan Mangga 2 Mall, Blok A nomor 7, atau bisa hubungi nomor di bawah ini. Oke, sampai jumpa di sesi bedah buku berikutnya. Dadah!